agar supaya apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang tujuan daripada hidup ini, bagaimana supaya manusia mengabdi menyembah kepada Allah, bukan hanya sesuatu yang takhayul, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang tidak masuk di akal, akan tetapi adalah sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk seluruh perintah-perintah Allah yang semuanya itu adalah membawa kepada kebaikan manusia itu sendiri. Maka dengan kebaikan itu Allah akan turunkan kepada mereka berkah dan rahmatnya dalam kehidupan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, in ahsantum wa in asa'tum falaha. Jika kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Apapun yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan yang baik, dalam arti manusia melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya untuk mencari ridha Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan dia akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya dan akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan contoh bagaimana kehidupan yang terbaik di muka bumi ini. Contohnya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya, dengan lingkungannya, bahkan dengan alam semesta. Perspektif ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk aktivitas ibadah sholat kita. Setiap hari kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ternyata itu pun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan pada malam 27 Rajab dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini adalah merupakan peristiwa yang sangat penting. Bahkan bukan hanya perintah sholat, semua apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kehidupan manusia, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, semuanya sudah disampaikan dan diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diperlihatkan sesuatu dan permisalan agar supaya manusia mau mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita semua dalam peristiwa apa yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimaninya, meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Karena hidup ini bukan hanya sesuatu yang fakta dan yang fisik saja. Banyak rahasia alam yang tidak pernah diketahui oleh manusia, dan itu hanya diberitahukan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dalam kebenaran. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah mutlak nilai-nilai kebenaran yang memberikan informasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Karena izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya itu akan memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Bahkan agar supaya manusia membangun peradaban yang terbaik di muka bumi ini untuk mencapai kehidupan yang terbaik dan mencapai kehidupan yang kekal abadi dan kebahagiaan abadi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus engkau wahai Muhammad
dengan kebenaran. Bil haqqi basyiran. Hai Muhammad, engkau telah menceritakan, memberitakan berita gembira kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Terserah mereka, apakah mereka percaya dengan berita-berita yang kau sampaikan tentang pahala, tentang surga yang dijanjikan Allah,